Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbuat baik merupakan tindakan yang sangat ditekankan oleh Islam. Allah telah menegaskan pentingnya berbuat baik dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 195. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang artinya, berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Lantas, mengapa kita harus berbuat baik? Di studio telah hadir narasumber yang akan membahas tema kita pada hari ini, yaitu teruslah berbuat baik. Ada Ustadz Rizal Panigoro. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan di program Lentera Hati kali ini kita sudah bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Taklim Miftahul Khair, Desa Masuru, Kecamatan Kuandang, Gorontalo Utara. Assalamualaikum ibu-ibu. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Baik Ustadz, tema kita pada hari ini teruslah berbuat baik. Hakikat berbuat baik itu apa Ustadz? Tafadhol. Masya Allah. Baik, sebelumnya saya izin disapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'. Kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan sehingga kita bisa berkumpul di kesempatan hari ini. Kita juga bersalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua akan menjadi orang yang mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judul ini bagus sekali. Judul ini adalah teruslah berbuat baik. Artinya teruslah berbuat baik. Berarti yang akan kita bicarakan ini orang-orang yang sudah berbuat baik. Seperti ibu-ibu yang ada di sini. Dari namanya saja Miftahul Khair. Miftahul Khair itu kalau kita terjemahkan secara kasar adalah kunci kebaikan. Jadi bukan cuma orang baik, tapi orang-orang yang akan menjadi pembuka kebaikan bagi orang banyak. Dengan baju coklat, hatinya mengkilat, insya Allah orangnya taat. Amin. Teruslah berbuat baik. Kenapa ini penting? Karena kita akan temukan ada orang-orang yang sudah berbuat baik, tiba-tiba dia berhenti dari kebaikan itu. Makanya kita dianjurkan terus berbuat baik, terus berbuat baik. Karena kita tidak ingin hari ini sudah menjadi orang yang berbuat baik, tiba-tiba suatu saat nanti berhenti dari kebaikan itu. Dan ibu-ibu mungkin pernah kenal ada orang yang dulu baik sekali, ada dulu taat sekali, dulu rajin sholat. Hari ini kemudian sudah tidak menjadi orang baik lagi. Makanya kita perlu tahu apa-apa saja hal-hal yang kadang-kadang membuat orang itu berhenti dari kebaikan. Apa saja hal-hal yang bisa membuat orang baik berhenti melakukan kebaikan. Orang yang ahli sholat berhenti dari sholatnya. Orang yang rajin berderma berhenti dari kedermawanannya. Ini perlu kita ketahui agar apa? Agar apapun nanti yang menimpa ibu-ibu dan kita semua tidak akan menjadi penghalang kita untuk terus berbuat kebaikan. Yang pertama, kadang-kadang orang itu berbuat baik ketika dia berhenti berbuat baik ketika dia mendapatkan ujian dari Allah. Ya Allah, saya ini so sholat, kenapa masih kena musibah? So tidak sholat saya. Ya Allah, saya ini sudah rajin puasa, saya ini sudah rajin mengaji, kenapa rumah saya masih kena banjir? Sudah tidak mau puasa lagi saya, sudah tidak mau baca Quran lagi saya. Nah ini yang bahaya ketika dia sudah menjadi ahli ibadah, dia rajin berbuat baik, tiba-tiba dia diberikan ujian oleh Allah, maka dia berhenti dari kebaikan itu. Dia berhenti dari kemudian hal-hal baik yang dia lakukan. Karena dia bilang, kenapa saya mau sholat? Buat apa saya mau sholat? Toh saya sudah sholat, masih diberikan ujian oleh Allah. Saya sudah rajin mengaji, masih diberikan musibah oleh Allah. Saya akan berhenti dari kebaikan-kebaikan tersebut. Mulai sekarang saya tidak mau sholat. Dan yang bahayanya, ada orang yang dendamnya sama manusia, balasnya kepada Allah. Ya, ada orang bakalaya dengan paitua, dia keluar rumah tidak pakai jilbab. Kenapa ibu tidak pakai jilbab? Ada bakalaya yang saya pakai paitua saya. Urusannya dengan Allah apa? Ibu punya masalah dengan suami, kenapa balas dendamnya sama Allah? Ketika kita diberikan ujian oleh Allah, jangan sampai menjadikan kita berhenti dari kebaikan kita. Justru Bu, semakin ibu-ibu berbuat baik, pasti semakin akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Tidak akan mungkin Allah kasih biar ibu-ibu berkata, saya sudah beriman, saya sudah rajin sholat, kecuali pasti Allah mau uji. Justru kalau semakin besar keimanan kita, pasti Allah akan uji. Maka jangan sampai ujian yang datang kepada kita membuat kita berhenti dari kebaikan. Maka ada banjir kemarin orang yang tidak sholat-sholat lagi. Kenapa so tidak sholat? So tidak mau saya. Sedangkan jaga sholat masih Allah kasih banjir. Kalau begitu saya so tidak mau sholat-sholat saja. Nah, ini bahaya. Ini yang digambarkan oleh Al-Quran sebagai orang-orang yang kanud. Bukan kanuta ya, kanud. Kanud itu Allah katakan dalam Quran surah Al-Adiyat, innal insana li rabbihi lakanud. Orang kanud itu adalah orang yang kalau soal musibah, dia paling jago mau berhitung. Tapi kalau soal nikmat, dia tidak pernah bisa menghitung nikmat Allah. Tidak mau dia menghitung nikmat Allah. Tidak mau dia berterima kasih sama Allah. Ketika dikasih banjir, Ustaz, saya ini kena banjir, saya pe sofa harga 3 juta, saya pe koi harga 5 juta, saya pe buffet harga 8 juta, so 16 juta saya pe rugi ini, Ustaz. Kalau musibah dia bisa hitung. Ustaz, saya so 5 hari sakit, 5 hari saya pe kios tidak tabuka, tiap hari itu saya pe untung 200 ribu kali kesana joli, masuk 1 juta saya pe rugi ini, Ustaz. Tapi kalau urusan nikmat dia tidak pernah menghitung nikmat Allah. Allah kasih ibu-ibu oksigen hari ini, Allah minta bayar? Tidak. Dan Allah tidak pernah minta kita untuk bayar. Tapi kita sering lupa kalau urusan nikmat kita tidak bisa menghitung-hitung nikmat Allah. Maka jangan sampai ujian yang terjadi kepada kita menjadikan kita berhenti dari kebaikan itu. Terus berbuat baik. Ya Allah, Engkau memberikan ujian apapun kepada hamba, hamba akan tetap sholat. Karena hamba tahu semakin seseorang menuju kebaikan, maka semakin besar ujian yang dia berikan. Nabi Muhammad SAW itu kekasih Allah. Tapi ujian yang Nabi terima itu dahsyat. Kalau orang baik so tidak boleh menguji, Nabi itu tidak akan diuji oleh Allah. Betul. Tapi buktinya apa? Semua Nabi itu diuji. Padahal mereka soleh, mereka ahli ibadah, mereka orang yang paling baik keimanannya. Maka kalau diberikan ujian sudah tetap sholat. Boleh bu? Diberikan musibah oleh Allah, tetap mengibadah, tetap berbuat baik. Karena itu tidak akan bisa menjadi penghalang kita dari berbuat kebaikan kepada Allah ataupun kepada sesama. Kedua, yang membuat orang kadang-kadang berhenti dari berbuat baik itu adalah lisan manusia lain. Ada orang bu, mau suka berbuat baik dia, cuma tetangga so bilang kamari sesuatu, sudah tidak jadi dia berbuat baik. Ada orang yang bagi-bagi makanan, tetangga bilang kamari mau kasih ria. Ria. Akhirnya dia terhenti dari kebaikan itu. Ada orang yang tadinya sudah mulai pergi ke masjid, karena dia terakhir ke masjid tahun 2017. Sudah lama sekali dia tidak ke masjid. Begitu dia ke masjid, dicemooh oleh tetangga. Kamu ini mau ke masjid nanti so sekarang, sudah terlambat, Allah so tidak mau kasih maaf lagi, Allah so tidak mau terima NTP sholat. Akhirnya apa? Orang yang tadinya ingin berbuat baik terhenti dari kebaikan itu. Makanya ibu-ibu kalau sudah mau berbuat baik, tidak usah dengar apa kata orang. Kita ini tidak akan pernah selamat dari yang namanya lisan manusia. Tidak akan pernah selamat. Siapa kita yang bisa selamat dari lisan manusia? Termasuk ustadz. Ustadz itu kalau mau ceramah datang cepat bu, orang mau bilang kamar ikan tarati, ustadz tidak ada isi hati. Makanya datang cepat. Kalau ustadznya datang terlambat, tinggal di ustadz. Kira mau tunggu pati ustadz ini waktu ini. Kalau ustadz ceramahnya terlalu cepat, begitu di ustadz ceramah, rabu-rabu begitu. Kalau begitu saya pengennya bisa. Kalau ustadznya terlalu lama, ustadz semua dingin ini makanan, ustadz yang terlalu lama baca ceramah. Kita tidak akan bisa lepas dari lisan manusia. Maka jangan sampai lisan manusia ini membuat kita terhalang dari kebaikan, membuat kita berhenti berbuat baik, baik kepada manusia maupun kepada orang lain. Kadang-kadang suka sekali berinfak, suka sekali mau bagi-bagi nasi Jumat, tapi dapat dengar bisikan omongan dari tetangga yang bilang mau suruh lihat ibu itu ibu itu mau suruh lihat, mau pamer, mau ria. Tidak usah pedulikan itu, karena kita tidak akan dihisap berdasarkan prasangka orang lain. Kita tidak akan dihisap berdasarkan prasangka orang lain. Maksudnya bagaimana Ustaz? Ibu-ibu beramal ikhlas. Satu Gorontalo bilang ibu ria, yang Allah mau nilai itu yang di hati ibu. Kita tidak akan dinilai berdasarkan prasangka dan anggapan orang lain. Maka jangan sampai kemudian kita berhenti dari berbuat baik hanya karena kita diomongin oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita dibicarakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada orang sudah mau hijrah, sudah mau menutup aurat dengan sempurna. Kemudian ada yang bilang Ismadelo ninja. Tidak jadi dia pakai, tidak jadi dia menutup aurat dengan sempurna. Ada bapak-bapak sudah mulai hijrah, dia mulai piara jenggot. Orang bilang sama dengan kambing. Akhirnya tidak jadi dia kemudian tumbuhkan jenggot, padahal jenggot itu adalah sunnah.
Betapa banyak kita ini berhenti dari kebaikan hanya karena kita takut dengan apa yang akan dibicarakan oleh orang lain. Sudah, kalau berbuat baik, tutup telinga. Katakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, ibadahku hanya untukmu, ya Allah. Apapun orang mau bilang tidak akan membuat saya berhenti dari berbuat baik. Saya akan terus berbuat baik. Saya akan lanjut berbuat baik. Apapun yang orang bilang, saya akan berbuat baik. Ada orang mau sholat di masjid, tapi ketika dia mau sholat di masjid, orang di sebelah kiri kanan masjid pas cerita, ini pecipu itu yang dia ada pakai tahun 2020, dia tidak pernah ganti. Akhirnya malu. Besoknya sudah tidak datang ke masjid lagi. Jangan. Tidak usah pedulikan apapun omongan orang, teruslah berbuat baik. Kemudian yang ketiga, yang kadang-kadang menjadi penghambat orang itu atau membuat orang berhenti dari berbuat kebaikan adalah Allah kasih nikmat. Ada orang yang ahli ibadah ketika miskin, ketika susah. Tapi ketika Allah kasih nikmat sama dia, Allah kasih naik DP jabatan, Allah tambahkan DP rezeki, dia berhenti dari berbuat kebaikan. Terbuai Ustaz Iya, ya. terbuai dengan dunia. Makanya kalau kita hari ini mungkin diuji dengan kekurangan ekonomi tapi masih sholat, bersyukur. Kenapa Allah belum kasih kita kaya sampai hari ini? Boleh jadi Allah tahu kalau kita kaya, so tidak mau sholat kita, Bu. Boleh jadi kalau kita banyak uang, so tidak mau puasa kita, Bu. Makanya apapun yang terjadi sama kita hari ini, itu yang terbaik dalam ukurannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Qorun. Ini orang-orang yang kemudian waktu masih miskin, taatnya luar biasa. Ketika datang ke masjid, Masya Allah, sebelum adzan sudah di masjid. Ketika masih miskin, masih susah. Begitu sudah ada kerja, sok kaya, begitu adzan, tunggu, nanti sedikit lagi. Begitu sudah dekat qomat, nanti sok qomat. Begitu sudah qomat, nanti rakaat kedua. Begitu rakaat kedua, nanti mau sembahyang sendiri. Akhirnya sampai mati tidak sholat. Ya, kenapa? Karena terbuai dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya berdoa kepada Allah agar semoga ketika kita diberikan rezeki oleh Allah, kita diberikan kekayaan oleh Allah, kita diberikan harta oleh Allah, tidak akan mengubah keimanan kita dan kebaikan kita. Itu hati-hati, kita perlu waspada dengan ini. Karena boleh jadi ibu besok jadi miliarder, dapat uang 10 miliar mungkin dibawa kolong koi, jadi kaya raya, Masya Allah, langsung tidak mau sholat, langsung tidak mau beribadah. Makanya jangan sampai kemudian rizki nikmat yang Allah tambahkan membuat kita lalai. Ingat, sebagus dan senikmat apapun ini dunia, tetap dunia ini jelek. Tetap bukan di sini tempat tinggal kita. Tetap bukan di sini tempat kita akan hidup selamanya. Tempat kita hidup selamanya di mana, Bu? Di akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ya Allah, meskipun engkau berikan kekayaan kepada saya tidak peduli, saya tetap mau sholat, saya akan tetap berbuat baik. Kenapa? Karena bukan dunia tujuan saya. Orang biar kaya bagaimana, tetap pasti mau gatal. Mau gatal, pasti tetap mau demam, pasti tetap akan diberikan kesulitan-kesulitan. DP mama meninggal, DP papa meninggal, DP anak meninggal, DP saudara meninggal, DP tante, DP oma, DP opa. Pasti itu. Makanya jangan sampai kenikmatan yang Allah tambahkan membuat kita berhenti dari berbuat kebaikan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun beramal kepada berbuat baik kepada sesama manusia. Yang keempat, yang kadang-kadang membuat orang berhenti dari kebaikan itu merasa banyak amal. Ada orang yang, dan itu tugas syaitan, Bu, membuat kita seakan-akan sudah banyak amalnya. Syaitan bilang, tidak usah badua. Sobat tahajud tadi malam toh, tidak usah badua. Syaitan itu akan membisikkan kita untuk berhenti berbuat baik, untuk berhenti beramal. Mau lewat di depan, mau lewat di celengan masjid yang ada di pinggir jalan, syaitan bilang, tak usah, tadi malam kan sobat kasih 1 juta, tidak usah isi lagi. Nah, kadang-kadang seperti itu. Makanya syaitan itu pintar. Setan itu digambarkan dalam Al-Quran akan menggoda manusia dari jalan yang lurus. Bagaimanapun caranya. Setan, ini dari wajah-wajahnya ahli sholat semua, ini ahli tahajud. Setan mungkin tidak bisa menggoda ibu-ibu untuk malas tahajud. Setan bilang percuma, kenapa? Kuat sekali dia. Jam 2:30 dia bangun. Jam 2:30 itu dia mau bawa wudhu, baru alas saja dia tahajud. Saya tidak mau goda dia. Tapi setan ambil pintu lain, Bu. Apa pintu lain? Syaitan akan buat kita merasa bangga dengan amalan kita. Merasa bangga dengan semua yang sudah kita lakukan. Sampai pada titik tertentu, syaitan akan bisikkan, sudah, ti ibu ini semua masuk sorga. So ti ibu punya ini sorga. Yang lain kontrak.
Waktu ibu punya sendiri ini sorga. Suatu ibu yang paling sholat, ibu yang paling banyak amalannya, ibu yang paling banyak kebaikannya. Sehingga apa? Membuat orang tersebut berhenti dari berbuat baik. Bu, kalau muncul bisikan begitu, saya ini supaya saya pe amal ini, mau kasih kondor sedikit. Saya ini supaya saya pe sholat ini, mau kasih kurang sedikit. Ibu-ibu harus tahu, perjalanan kita setelah mati itu perjalanan yang panjang. Perjalanan yang bukan 1 hari, bukan 1 tahun, 10 tahun. Nah, bukan perjalanan yang 100 tahun, tidak. Kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang sangat amat panjang. Dan kita di dunia ini mengumpulkan kebaikan demi kebaikan untuk apa? Bekal kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, kata Allah. Kasih banyak itu bekal. Makanya tidak boleh berhenti berbuat baik, teruslah berbuat baik, teruslah berbuat baik. Karena ini yang akan kita pakai untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya ada orang, dia lewat di satu terowongan, 3 orang. Orang yang pertama ketika dia masuk di terowongan yang gelap, dia dapat lihat ada yang mengganjal di kakinya, biji-biji kecil. Dia bilang, kenapa ada biji di sini? Ini akhirnya dia lewati itu biji. Orang yang kedua, dia dapat rasa, tapi kan gelap terowongan, dia dapat rasa ada biji-biji, dia ambil tapi kok sedikit. Dia bilang, siapa tahu ada guna ini ketika keluar terowongan. Dia ambil sedikit. Orang yang ketiga, dia ambil sebanyak-banyaknya. Ketika mereka keluar terowongan, ternyata yang mereka ambil itu berlian. Orang yang tidak ambil menyesal sekali, kenapa saya tidak ambil. Orang yang ambil sedikit juga menyesal, kenapa bos saya ambil sedikit. Orang yang ambil banyak pun mungkin masih ada penyesalan. Kalau mau tahu begitu, sampai saya baju saya buka, saya isi akan ini berlian-berlian. Nah, begitu kita akan pulang kepada Allah. Kita mengumpulkan benih-benih sebanyak-banyaknya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Kebaikan sekecil apapun pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menganggap remeh kebaikan, terus berbuat baik. Biar cuma bapak dapat yang orang mau senyum. Bu, ya, itu sudah kebaikan. Karena dikatakan oleh Nabi, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Cuman jangan boleh orang meminta akan sedekah, cuma dia mau senyum akan. Ibu mau minta sedekah saya, jangan bersedekah dengan uang kalau memang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih banyak lagi, tapi cukup itu 4 dulu tentang apa-apa yang bisa membuat kita berhenti dari kebaikan. Dan ketika kita sudah tahu itu, ketika kondisi ini menimpa kita, diberikan ujian oleh Allah, dihina oleh orang lain, ditambahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan membuat kita berhenti dari berbuat hal-hal yang baik. Masya Allah, menarik sekali Ustadz pembahasan kita hari ini. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Pemirsa, kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Dan pada hari ini kita bersama ibu-ibu dari Majelis Taklim Khadijatul Kubro Desa Bulalo dan ibu-ibu dari Majelis Taklim Miftahul Khair Desa Masuru, yang keduanya berasal dari Kecamatan Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Baik ibu-ibu, sekarang kita sudah berada di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, disilakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya, tadi sudah dijelaskan bagaimana tata cara kita untuk berbuat baik. Nah, pertanyaan saya, Pak Ustadz, bagaimana saya bingung melaksanakan sholat di antara sholat di rumah maupun sholat di masjid, karena di sisi lain ada Ustadz yang mengatakan bahwa kalau kaum perempuan itu wajibnya sholat di rumah, tidak harus di masjid. Jadi saya bingung. Jadi di sini saya mau penjelasan yang lebih detail lagi, apakah harus sholat di masjid atau sholat di rumah. Itu dulu.
saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih afdol di mana Ustadz? Perempuan sholat di masjid atau di rumah? Masya Allah, ini juga termasuk salah satu kebaikan yang paling tinggi ya, bagaimana melaksanakan sholat berjamaah atau sholat di masjid. Baik, tapi untuk kaum wanita itu memang afdolnya adalah sholat di rumah. Sholat di rumah, afdalnya sholat di rumah. Adapun keutamaan 27 itu dikhususkan untuk laki-laki. Kalau perempuan sholat di rumah, dia tetap mendapatkan pahala sebagaimana sholatnya laki-laki di masjid. Tapi perempuan tidak bisa dilarang untuk ke masjid. Perempuan tidak bisa dilarang untuk sholat di masjid selama dia bisa menjaga fitnah, selama dia ke masjid dan selama dia berada di dalam masjid. Itu yang penting. Perempuan itu boleh ke masjid, tapi dengan catatan tidak menimbulkan fitnah. Fitnahnya itu bagaimana? Kadang-kadang ada ibu-ibu mau ke masjid, so tahu-tahu DP jalan yang dilewati banyak kaum laki-lakinya, DP parfum banyak sekali. 1 menit dia semprot DP parfum. Ini hati-hati. Kenapa? Ini bisa menimbulkan fitnah kepada kaum laki-laki yang mungkin ketika dia lewati bisa mencium aroma parfum tersebut. Atau kalau zaman dulu, mungkin zaman sekarang sudah tidak ada. Ada ibu-ibu ke masjid, cipunya, DP mukena, dia polo. Baru dia ke masjid pakai daster yang cuma pendek sekali. Ini kan bahaya. Artinya dia ingin mendapatkan keutamaan sholat di masjid, tapi di satu sisi dia sudah mendapatkan dosa dengan terlihatnya aurat yang ada di tubuh dia. Makanya perempuan boleh ke masjid? Boleh. Tapi dengan catatan itu harus bisa menjaga diri dari fitnah selama dia ke masjid dan selama dia berada di masjid. Dan yang kedua, harus dengan izin suami. Ya, karena berbakti kepada suami itu adalah sesuatu yang wajib bagi kaum ibu-ibu. Cuma dalam pendapatnya mazhab Syafi'i, ada yang mengatakan, salah satu pendapatnya mazhab Syafi'i mengatakan, perempuan yang cantiknya disepakati itu tidak boleh ke masjid. Perempuan yang cantiknya disepakati. Cantiknya disepakati itu bagaimana Ustaz? Mau tanya apa-apa saja, itu orang itu cantik. Kan kadang-kadang cantik itu relatif. Mau tanya apa orang satu, cantik di ibu itu cantik. Mau tanya apa yang lain, cantik di ibu itu biasa. Tapi kalau ada perempuan yang cantiknya disepakati, semua orang mengatakan perempuan itu cantik, dia dilarang ke masjid, Bu. Kenapa? Karena pasti akan menimbulkan fitnah. Tapi kalau merasa cantik, Ustaz, itu bahaya. Takutnya setelah mendengar pendapat ini, tidak ada lagi yang mau ke masjid. Kenapa timu tidak ke masjid? Saya cantik. Saya tidak ke masjid, Ustaz. Kenapa? Karena yang ke masjid yang kea-kea. Saya mau sholat di rumah karena saya rasa saya ini cantik. Terserah ibu. Sholat di rumah juga tidak apa-apa. Cuman yang kita harus pahami juga, umat ini membutuhkan peran ibu-ibu. Kegiatan di masjid tidak akan bisa berjalan atau susah untuk berjalan kalau tidak ada kaum ibu-ibunya, tidak ada perempuannya. Misalnya ada acara tadarus, ada acara ta'lim, ada acara ta'ajian. Kalau kajian, kalau tidak ada ibu-ibu susah. Siapa yang mau siram kopi? Siapa yang mau siram teh? Kita harus akui kita butuh ibu-ibu. Tinggal bagaimana ketika ke masjid dia bisa menjaga dirinya agar kemudian tidak menimbulkan fitnah. Jangan sampai dia dapat pahala tapi dia juga dapat dosa di waktu yang sama karena tidak bisa menjaga dirinya dari fitnah. Wallahu taala a'lam bishawab. mungkin termasuk pakai make up setahu Ustaz ke masjid. Iya, termasuk itu. Dan kebanyakan ibu-ibu itu ke masjid karena satu alasan. Kenapa? Ustadz, kalau saya tidak mau ke masjid, kadang-kadang saya pelohor mau tak kerja jam 2:30. Ya, kadang-kadang orang itu kalau tidak ke masjid pasti tidak on time DP sholat, atau kebanyakan tidak on time DP sholat. Tapi kalau dia ke masjid mau tidak mau, ketika imam sudah takbir, dia pasti akan takbir. Cuma kalau sholat di rumah, kadang-kadang molor. Itu sudah dibuktikan ketika COVID. Bapak-bapak tidak ke masjid, kadang-kadang zuhur itu jam 2. Habis bau wudhu masih entah singgah di HP. Taruh HP entah singgah di TV. Habis TV dapat lihat bau ke sana lamari, ada ikan makan dulu. Banyak sekali cerita. Makanya kalau mau sholat tepat waktu, setelah sholat di awal waktu adalah kuncinya ke masjid. Karena ke masjid itu salah satu cara agar bagaimana kita bisa menjaga sholat kita tepat waktu atau di awal waktu. Masya Allah. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya masih ada yang bertanya, Bu? Silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Seperti yang tema hari ini adalah sangat baik dan sangat bermanfaat sekali buat kita. Seperti pada tema yang menjadi pertanyaan saya langsung pada pertanyaan, bagaimana kita membalas kebaikan orang itu
sedangkan orang tersebut tidak mau kita balas kebaikannya. Bagaimana cara kita? Ya. Kadang memang jadi beban Ustadz ya. Iya. Meskipun orang yang sudah berbuat baik sudah lupa akan kebaikannya, tapi Iya, betul. bagaimana Ustadz? Kadang-kadang kalau orang berbuat baik itu ada rasa utang budi. Betul. Macam dia antar kamari rantang tak isi ikan, kalau kasih pulang kosong ini perasaan. Paling bagus itu mau tak isi ke sana, biar cuma tak isi ke sana ubi apa yang penting ada tak pulang itu, Masya Allah. Dan itu memang kita dianjurkan seperti itu. Bagaimana saling mencintai dan saling memberikan hadiah, memberikan kasih sayang di antara sesama. Tapi kalau dia tidak mau dibalas dalam bentuk barang, dalam bentuk materi, maka cara terbaiknya adalah banyak mendoakan dia. Didoakan saja. Ya Allah, ti ibu yang di sebelah rumah itu tadi bantar kamari poki-poki enak sekali ya Allah. Ya Allah kasih tambah akan DP rezeki ya Allah. Sudah begitu. Jadi kita banyak mendoakan orang lain. Dan Masya Allah, ketika seseorang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang itu, maka kata Nabi, malaikat akan berkata, walaka bimithlin, untukmu seperti yang engkau doakan. Kembali ke kita. Maka tidak ada ruginya mendoakan orang lain, Bu. Kita doakan orang lain, malaikat akan berkata, semoga yang mendoakan mendapatkan apa yang dia doakan. Ibu-ibu doakan orang murah rezeki, malaikat akan berkata, semoga ibu juga murah rezeki. Makanya kalau mau lewat di jalan, kadang-kadang kita lihat ada opa-opa penjual kacang, oma-oma penjual yang kecil-kecil. Kalau tidak bisa beli, usahakan didoakan. Ya Allah, mudah-mudahan laris di opa penjualan itu. Ya Allah, mudah-mudahan mau laku itu yang ti oma ada jual. Kenapa? Karena doa yang kita bacakan akan kembali kepada kita. Ayah saya itu mengajarkan begini, kalau dapat lihat pesawat ada lewat di atas, doa ke sana. Ya Allah, mudah-mudahan itu pesawat aman, selamat, tidak bergoyang, mendarat dengan keadaan selamat semuanya. Supaya malaikat akan mendoakan kita juga ketika kita dalam keadaan safar. Ya, jadi insya Allah ketika kita ingin berbuat baik, membalas kebaikan seseorang dan dia tidak mau, maka sudah kita balas lewat doa. Insya Allah dia mendapatkan kebaikan dan malaikat juga akan mendoakan kebaikan itu untuk kita. Allah Ta'ala a'lam. Masya Allah. Insya Allah bisa dipahami, Bu. Masih ada yang ingin bertanya, Bu? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan. Nama saya Rusdi Prakaya, saya dari Majelis Taklim Hijau. Dari pertanyaan saya begini, Pak. Ketika kita berbuat baik kepada seseorang, tetapi orang yang kita berbuat baik itu dia selalu menjelili kita. Nah, bagaimana tindakan kita kepada orang tersebut? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini fakta Ustadz ya, sudah berbuat baik dizolimi, sudah berbuat baik dijahatin. Betul. Bagaimana yang? Dan itu juga yang dialami oleh Nabi SAW, menyuapi seseorang yang buta. Sementara Nabi menyuapi, orang itu memaki-maki Nabi Muhammad. Tapi orang yang memaki-maki itu tidak tahu kalau yang menyuapi dia adalah Nabi SAW. Nabi suapi, dia bicara Nabi Muhammad itu adalah seorang penyihir. Kamu jauh-jauh dari Muhammad itu. Padahal yang menyuapi dia adalah Nabi Muhammad. Artinya pertanyaan yang ibu tanyakan ini sudah dialami oleh baginda Nabi SAW. Bahwa ketika kita berbuat baik kepada orang lain, maka katakan bahwa saya berbuat baik adalah untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika dia kemudian tidak membalas kebaikan itu sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka kita tidak akan kecewa. Karena bukan pujian dia yang kita harapkan, bukan apresiasi dia yang kita tunggu. Yang kita tunggu adalah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetangga susah, kita mau bantu, kita sering bantu, tapi dia selalu menjelekan kita, ya sudah, itu urusan dia sama Allah. Kita tidak sedang mencari apa-apa dari dia. Yang kita cari adalah pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti tetap bantu atau alihkan sajalah ke yang lain begitu. Selama ibu masih penuh cinta hatinya, ya, tapi kadang-kadang kalau orang-orang sudah berkurang Ustaz. Sudah, tidak dosa juga. Cuma kalau ibu memang ingin membantu dia karena ibu tahu dia susah sekali. Mungkin yang ibu sasar adalah anak-anaknya, tapi anak-anak susah hati. Mungkin yang buruk adalah kelakuan mamanya. Ya sudah, kasih saja, tidak masalah. Ya, dan memang ketika kita berbuat baik ini juga yang kadang-kadang menjadi penghambat kita dari kebaikan. Ketika yang kita lakukan tidak mendapatkan apa sesuai harapan kita. Ya, ketika kita kasih bantuan, kita berbuat baik kepada orang, yang kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Makanya nasihatnya, jangan berharap pada manusia. Jangan berharap pada manusia. Tidak ada manusia yang mengecewakan kita, Bu.
kita dikecewakan oleh harapan yang kita bangun atas orang itu. Jadi tidak ada manusia yang mengecewakan kita. Kita dikecewakan oleh harapan yang kita bangun atas orang itu. Kenapa kita kecewa sama orang lain? Karena kita sudah berharap sama dia. Saya tidak mungkin kecewa sama ibu-ibu. Kenapa? Karena saya tidak ada harapan apa-apa sama ibu-ibu. Tapi kalau kita sudah punya harapan sama orang, kita akan dikecewa ketika yang kita harapkan tidak terjadi. Orang ada utang. Ada utang. Mau pinjam pada dia, kita orang yakin dia bisa bantu karena dia kaya raya, so berharap sama dia. Begitu orang chat, Assalamualaikum, boleh saya pinjam 100, langsung dia blokir. Nah, kecewa. Kenapa kecewa itu hadir? Karena kita sudah punya harapan kepada orang itu. Apakah dia yang minta? Tidak. Maka dia tidak mengecewakan kita. Kita dikecewakan oleh harapan yang kita bangun atas orang tersebut. Ada laki-laki ingin menikahi seorang wanita, ketika dia lamar, wanita itu tidak mau. Kecewa. Tapi dia dikecewakan oleh apa? Harapan yang dia bangun atas perempuan itu. Saya kira dia itu mau, ternyata dia tolak. Salah sendiri berharap. Ya, maka ketika kita berbuat baik, tujuannya itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang terjadi, mau sesuai dengan harapan kita atau tidak, kita tidak akan mudah kecewa. Karena yang kita cari bukan apresiasi dari dia, tapi keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam bisawab. Masya Allah, insya Allah bermanfaat Ibu. Masih ada yang ingin bertanya Bu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinande dari Majelis Taklim Maulid Desa Masoro. Pertanyaan saya Ustaz, mungkin agak menyambung dari apa pertanyaan sebelumnya dari Bu Haja tadi. Kalau yang tadi mungkin merasa terzolimi, kalau ini kita tidak sadar melukai perasaan orang lain. Nah, misalnya melukai perasaan orang lain, tapi kita masih baik-baik begitu Pak Ustaz. Kita masih menjaga kondisi itu tetap terjaga. Maksudnya, jadi apakah kita tergolong orang-orang munafik Pak Ustaz? Ketika kita dilukai perasaan kita dan timbul rasa marah atau gimana, kesal, tapi tetap kita berusaha untuk baik-baikin. Nah, apakah kita termasuk orang-orang munafik? Nah, kedua, apakah Allah akan murka terhadap kita Ustaz atas perbuatan kita itu? Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dizolimi, disakiti, tapi berusaha berbuat baik meskipun dalam hati ngiong-ngiyoto. Ya Allah. Baru kalau dia tawar-tawar, ya tidak masalah. Artinya dalam kehidupan ini kadang-kadang memutuskan hubungan dengan orang lain itu tidak masalah ketika niatnya adalah untuk menjaga jiwa kita, menjaga mental kita, menjaga kewarasan kita. Karena kadang-kadang ada juga orang-orang yang toksik, dalam artian semakin kita dekat dengan dia tidak ada manfaatnya sama sekali. Tidak ada sesuatu yang bisa kita dapatkan manfaatnya, cuman buruk terus. Betul. Makanya daripada kita kemudian menyimpan dendam dalam hati, coba diungkapkan. Ibu, sebenarnya saya tidak suka sama ibu ini. Sebenarnya saya tidak suka, soalnya kenapa? Ibu itu kalau mbak masak, DP bau sampai pas saya pe dapur. Baru tidak pernah ibu ini mbak antar kamar sama saya tidak suka sama ibu. Nah, sampaikan. Kalau kita punya keluh kesah, sampaikan. Tujuannya dua. Pertama, barangkali dia bisa berubah dengan apa yang kita sampaikan. Kedua, akan membuat kita lega setelah kita menyampaikan itu. Karena berpura-pura bahagia padahal tersakiti itu juga sesuatu yang menyiksa. Tiap hari baku dapa, pura-pura baik padahal dalam hati sakit. Nah, ini juga bisa membuat kita tersiksa. Babe mau naik darah. Kalau nggak berani Ustadz, tidak berani mengungkapkan, akhirnya minta tolong teman dekatnya, boleh Ustadz? Itu boleh juga. Ya, barangkali dia punya orang yang dia kagumi, yang dia tokohkan. Kalau saya mau sampaikan ini dia tidak mendengar. Maka kita lewat orang yang kemudian rasa-rasanya bisa didengar oleh orang tersebut, bisa didengar oleh tetangga tersebut. Kita sampaikan lewat dia, tidak masalah. Dan memang tidak semua gibah itu terlarang. Ada gibah yang diperbolehkan, ya, termasuk ketika kita bersaksi di pengadilan itu boleh menceritakan keburukan orang. Kan tidak boleh orang bersaksi baru bagaimana dia kelakuan, saya tidak boleh mbak bilang saya mau takut gibah. Tidak ada begitu. Tidak semua gibah itu dilarang, termasuk ketika mencari solusi silakan disampaikan. Allah taala a'lam bishawab. Masya Allah, insya Allah bermanfaat Ibu. Baik pemirsa, saat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati.
kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Baik Ustadz, sudah ada pertanyaan masuk di live streaming YouTube, pertanyaan dari Bapak Adi Lahabu. Assalamualaikum Ustadz, ketika ada teman yang meminjam barang, tapi barang itu dia suka Ustadz, apa yang harus dilakukan Ustadz? Oke. Jadi kalau ada teman pinjam barang, baru soke kira ke sana, kalau dia suka itu hati. Kasih. Iya. Karena begini, ada dalam ayat itu dikatakan tentang derajat orang yang sampai pada puncak kebaikan. Hari ini kita berbicara tentang teruslah berbuat baik. Ada yang namanya albir. Albir itu puncak kebaikan. Kemudian menjalar kepada kata mabrur yang sering kita dengar ketika orang melaksanakan ibadah haji. Haji yang mabrur. Mabrur itu dari kata albir. Albir itu puncak kebaikan. Kata Quran, kita tidak akan bisa sampai kepada puncak albir kecuali lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita tidak akan bisa capai puncak kebaikan kecuali kita sudah sampai di level memberikan sesuatu adalah sesuatu yang kita cintai. Memberikan sesuatu yang kita suka. Kadang-kadang kan kita ini memberikan sesuatu yang sudah tidak kita pakai. Kadang-kadang waktu ada musibah banjir, ibu-ibu ketika mau kasih bantuan sumbangan baju, dia tanya sama anaknya, masih mau pakai ini? So tidak mama, itu yang dia isi di dos mau kasih. Kenapa tidak dibalik? Masih mau pakai ini? Masih pakai mama. Ini mama kasih. Nah, bahkan kadang-kadang ada ibu-ibu kasih bantuan banjir, bantuan kepada pengungsi, daster yang DP tarobe so 18. Yang sudah tarobe banyak sekali, itu yang dia kasih. Sebaiknya jangan. Kalau kita ingin sampai pada puncak kebaikan, berikan apa yang kita cintai. Apalagi kita tahu orang itu suka. Dia ada pinjam tas, dia ada pinjam jilbab, baru kita orang hoba kasana di kaca, dia lihat terus itu jilbab. Tapi kalau akhirnya jadi kebiasaan Ustadz, itu yang bahaya. Baik dia gitu. Itu bahaya. Kalau begitu memang mesti mau tegur juga. Jadi dia tahu ibu kalau mau pinjam langsung pakai tiap hari tambah pinjam. Hati-hati. Kalau ada orang dapat lihat orang ibu-ibu punya jilbab orang suka, kasih. Kalau ada orang bilang Masya Allah, ibu petas itu gagak kasih. Ya. Yang bahaya itu kalau Masya Allah, ibu pepa itu ganteng. Kasih. Oh jangan. Bercanda itu yang terima saja. Ya, artinya semoga kita Allah lapang menjadikan hati kita ini hati yang bisa memberikan sesuatu yang kita sukai dan disukai oleh orang lain, ya, sehingga tidak selalu menjadikan barang bekas itu sebagai barang pemberian. Yang sudah tidak pakai itu yang mau kasih, mulai kita rubah pelan-pelan. Yang kita berikan adalah yang layak pakai, dan semakin kita suka, semakin besar itu pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi buat Pak Adi Lahabu tadi, kalau mau diinfakkan dikasih, insya Allah pahalanya besar. Tapi kalau mau diminta ulang juga tidak masalah, karena itu adalah haknya dia. Ya. Baik Ustadz, masih dari Pak Adi Lahabu, apakah boleh mencetak foto orang yang sudah meninggal Ustadz? Ya, mencetak foto itu boleh, karena dalam beberapa kondisi dia diperlukan. Orang mau urus paspor, orang mau urus visa, dia otomatis orang mau menikah, harus cetak pas foto. Bagaimana kalau kemudian ada orang yang rindu dengan orang tuanya yang sudah meninggal dunia, kalau cuma mau taruh di HP, dia takut terhapus suatu saat nanti, dia takut filenya rusak, akhirnya dia print, dia cetak untuk ditaruh di dompet sebagai kenang-kenangan, silakan, tidak masalah. Jadi setiap kali dia buka dompet, dia lihat foto mamanya, Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Setiap kali dia lihat foto ayahnya, dia berdoa, Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Itu kebaikan. Maka tidak masalah. Tapi yang ditakutkan jangan sampai dicetak 4R. Baru dia taruh di kamar, tiap kali masuk kamar langsung menangis. Dapat ingat pati papa, ini yang bahaya. Kalau sudah begini berarti mudaratnya lebih besar. Sudah menimbulkan ratapan. Tiap kali masuk kamar, ya Allah, papa so tidak ada tipe apa yang bahaya. Tapi kalau sekedar untuk mengingat momen dan ditakutkan filenya rusak, ingin dicetak, insya Allah tidak masalah. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Baik, insya Allah bermanfaat Bapak Adi Lahabu. Kembali lagi ke ibu-ibu yang di studio, masih ada yang bertanya Bu? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nilawati Ahmad, saya dari Majelis Taklim Hadiyatul Kubro, Desa Bulalo, Kecamatan Pondok. Saya ingin bertanya Ustaz, bagaimana cara kita berbuat baik menurut Islam dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Baik, cara berbuat baik yang tepat sesuai syariat Ustaz. Insya Allah. Cara berbuat baik yang tepat itu adalah perbuatan baik yang akan diterima oleh Allah. Syarat kebaikan diterima itu 2 Bu. 1, ikhlas. 2, ittiba. Ittiba itu sesuai dengan petunjuk Nabi. 1, ikhlas.
Pastikan kalau ibu mau berbuat baik, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, pastikan cara kita berbuat baik itu sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dua ini salah satunya tidak terpenuhi, maka perbuatan sebaik apapun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kasih contoh, orang sholat subuh, ikhlas. Ya Allah, saya mau sholat subuh tidak untuk apapun, tidak untuk siapapun, hanya untuk mengharapkan pahala darimu. Tapi DP subuh dia bikin 10 rakaat. Ya Allah, masih pagi ini, saya masih kuat, saya bikin 10 rakaat, saya subuh. Kira-kira ikhlas tidak? Ikhlas. Tapi syarat yang kedua, tidak sesuai dengan contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini gugur. Perbuatan baiknya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau yang kedua, orang yang dari segi ibadahnya sesuai dengan ibadah Nabi. Orang sholat khusyuk sekali. Bukan khusyuk apa, gerakannya sempurna sekali. Takbirnya, rukuknya, sujudnya, betul-betul sesuai dengan gerakan Nabi. Tapi ternyata kenapa DP sholat dia kasih gagah? Ada papa mantu di sebelah. Nah, berarti dari segi ittiba'nya terpenuhi, cuman tidak ikhlas, tidak sesuai dengan tuntunan, tidak sesuai dengan aturan Al-Quran bahwa beribadah itu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gandengkan ini dua, mau berbuat baik kepada Allah dalam bentuk ibadah, sholat, puasa dan lain-lain, atau berbuat baik kepada sesama, ikhlas dan ittiba. Jangan sampai dia berderma pakai uang haram. Karena ini tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Nabi anjurkan itu kalau mau berbuat baik dari sumber yang halal. Maka tidak sembarang berbuat baik. Jangan sampai orang bolak-balik umroh haji ternyata dari sumber yang haram. Maka perbuatan baiknya tidak diterima Allah. Meskipun dia ikhlas. Kenapa? Karena cara dia berbuat baik tidak sesuai dengan tuntunan. Ada jalur haram yang dia jadikan alat untuk kemudian melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Jadi itu ya. Kalau berbuat baik, pastikan ikhlas untuk Allah. Kemudian yang kedua, pastikan ibadah yang saya lakukan ini sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun perbuatan baik kepada orang lain, maka dahulukan yang dekat-dekat dulu. Sebelum bakasnya sama orang jauh, kasih dulu yang dekat-dekat. Kasih dulu keluarga-keluarga inti. Ya, jadi jangan sampai kita ini sudah berderma kanan kiri, ternyata lingkungan terkecil kita, keluarga kita justru tidak merasakan manfaat dari kita. Jadi kira-kira seperti itu. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Ustaz, terkait ikhlas itu kadang di awal ikhlas, di tengah ikhlas, di akhir berubah niatnya. Betul. Itu kira-kira bagaimana? Apakah termasuk di ittiba dan ikhlas ini? Makanya keikhlasan itu adalah kunci ibadah. Kunci ibadah itu ada di keikhlasan. Karena dia dijaga sebelum beramal, sementara beramal, dan setelah beramal. Ada orang yang sebelum beramal ikhlas luar biasa. Sholatnya untuk Allah. Rakaat pertama dia pakai kul huwallah, dia ikhlas. Rakaat kedua ada yang bapak kepada ke belakang. Dia gading ekor mata bagian, oh DP bos. Rakaat kedua dia pakai surah yang panjang sedikit, amma yatasaalun. Nah, ini bahaya. Berarti di sebelum sholat dia ikhlas, tapi rusaknya di tengah-tengah sholat. Ada orang ketika sebelum beramal ikhlas, sementara beramal ikhlas, ternyata di ujung beramal yang dia tidak ikhlas. Orang pergi haji, dia ketika berhaji hatam Quran 4 kali. Tapi dia prinsip, saya tidak mencerita apa-apa, ini saya hatam Quran 4 kali. Biar pas saya istri saya tidak mau cerita. Saya mau jaga dia keikhlasan. Saya tidak mencerita apa-apa. Ternyata tahun depan dia tetangga Pak Haji, pulang haji tetangganya cerita, saya alhamdulillah ada Pak Haji, hatam 3 kali. Sakit hati, terpancing emosinya kan. Dia bilang, saya punya tahun lalu 4 kali. Bahaya. Berarti kemudian beribadah itu memang harus dijaga dari sebelum beramal, sementara beramal, dan setelah beramal. Makanya kita minta kepada Allah agar senantiasa diberikan keikhlasan dalam berbuat baik. Karena kebaikan apapun kalau tidak dilandasi dengan keikhlasan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala. Masya Allah. Insya Allah bermanfaat, Ibu. Selanjutnya, ada yang bertanya, Bu? Baik Ustaz, motivasi agar kita terus berbuat baik, Ustaz. Motivasi kita untuk terus berbuat baik yang paling pertama itu adalah kita tidak tahu kapan ajal kita akan datang. Kalau kita orang ini tahu meninggal umur 70 semua, santai-santai dulu sekarang. Jangan dulu berbuat baik. Kenapa? Oh masih lagi, ini masih 30 tahun ini ya. 30, 40, 50 mungkin ya. Soalnya awet muda semua, Masya Allah. Kalau tahu mati nanti 70, santai dulu sekarang. Nanti 68, baru mulai mau sambayang, mulai mengaji. Kalau kita tahu kita meninggal usia 70, persoalannya sekarang kenapa kebaikan harus dilakukan terus-menerus? Karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Boleh jadi ketika datang rasa malas kita beribadah, kita berhenti dari kebaikan, ternyata di situ kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya motivasi paling pertama itu kita yakini al-mautu ya'ti baghtatan. Kematian itu datangnya tiba-tiba. Kita harus terus berbuat baik. Hari ini sholat, besok sholat, lusa sholat, 3 hari ke depan sholat, minggu depan sholat, sholat terus. Sampai kapan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sampai Allah katakan, ibu, selesai ibu punya jatah di dunia, kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita harapkan. Makanya ibu-ibu setiap kali datang rasa malas beribadah, datang rasa malas berbuat baik, tanamkan satu hal. Boleh jadi ini saya beribadah terakhir. Ya, boleh jadi seperti itu. Ibu-ibu kalau so malas mau sambayang, Isya misalnya, so manganto, ada hujan, kanyang. Biasa itu kan so malas mau sholat ya. Langsung pasang mindset. Ya Allah, kalau ini saya sholat terakhir bagaimana? Kalau saya jam 12 malam meninggal bagaimana? Insya Allah langsung akan bangun itu kita untuk sholat. Dan itu kata Nabi. Kata Nabi SAW, "Idza kunta fi sholatika fasholli sholatan muaddi." Kalau engkau ingin sholat, maka anggaplah sholat itu sholat terakhir. Ibu-ibu kalau mau berbuat baik, anggap itu perbuatan terakhir yang bisa ibu-ibu lakukan. Di rumah ada buah, atau ada ikan, atau ada bubur ayam. Suka mau antar pada tangga, tapi takut. Mau antar tidak, mau antar tidak, mau antar tidak. Siapa tahu ini terakhir kali saya berbuat baik, antar saja. Begitu juga dengan suami. Ibu-ibu tengah malam, sudah ngantuk. Tiba-tiba suami yang lagi nonton TV bilang, "Mama, goreng akan dulu pisang. Ada antar pisang tadi di dapur, goreng akan dulu." So ngantuk, suka tidur, langsung bilang, "Bagaimana kalau ini terakhir kali tipe itu Bapak perintah? Bagaimana kalau ini permintaan terakhir suami saya? Bagaimana kalau besok subuh suami meninggal dunia?" Bu, dijamin langsung mau bangun itu. Jojo som goreng kamari. Meskipun Pak goreng itu mengantuk sekali atau nyong-nyong atau Masya Allah. Ternyata besok tipe itu belum meninggal. Poli basur yang lain. Poli. Masya Allah. Jadi setiap kali kita berbuat baik itu, pahami bahwa kita ini tiba-tiba bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu akan muncul semangat dan motivasi kita untuk terus berbuat kebaikan. Ibu-ibu tahu doa yang paling banyak dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam? Doa yang paling banyak dibaca Nabi itu meminta untuk bisa terus berbuat baik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati ini dalam agamamu. Ya Allah, buat saya terus berbuat baik. Buat saya terus beramal soleh. Itu doa yang paling banyak dibaca Nabi. Memohon untuk istiqomah, terus berbuat baik. Kalau Nabi saja yang sudah dijamin surga masih meminta untuk bisa terus berbuat baik dan istiqomah, apalagi buat orang pandang. Ya, apalagi buat saya, apalagi cuma saja kita, semua kita meminta kepada Allah agar bagaimana kita diistiqomahkan untuk terus berbuat baik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Dan kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Allahu ta'ala alam bisawab. Masya Allah. Baik Ustadz, kita sudah berada di penghujung acara Ustadz. Mohon berikan closing statement ditutup dengan doa. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teruslah berbuat baik. Karena sesungguhnya orang-orang yang sudah meninggal hari ini ingin kembali ke dunia hanya untuk satu hal, berbuat baik. Berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik kepada Allah, sholat dan lain sebagainya. Maka yang masih bisa melakukan amalan-amalan itu, kita yang masih hidup, maka insya Allah kita minta kepada Allah agar dimudahkan hati kita untuk terus berbuat kebaikan-kebaikan. Kita akan tutup dengan doa, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dan mengijabah doa-doa kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati ini dalam agamamu ya Allah. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, sibukkan kami dalam ketaatan-ketaatan kepadamu ya Allah. Jangan pernah buat kami bosan dan berpaling ya Allah dari kebaikan-kebaikan sampai nanti engkau memanggil kami ya Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas waktunya Ustaz.
Baik pemirsa, jadi seperti itu tadi penjelasan dari Ustadz Rizal Panigoro. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Miftahul Khair dan ibu-ibu dari Majelis Taklim Khadijatul Kubro. Insya Allah sehat selalu ya Bu. Juga kepada pemirsa di rumah saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Uminita mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.